sampai di depan rumah tuh kayak pasar malam gitu loh, kayak suara banyak banget. Tapi kan Rame gitu ya? Rame banget. Terus Mas Udin datang. Udah aku nggak tahu gimana kejadiannya gimana, tapi yang aku dengar tuh cuma di depanku tuh kayak ada orang gede banget, warnanya hitam, bener-bener hitam gede banget, dan itu nggak tahu sampai sekarang aku nggak tahu itu apa, dan orang-orang tuh nggak mau ngejelasin itu tuh apa. Tapi yang aku dengar cuma Mas Udin bilang, Selamat malam kembali pemirsa Sopo Ngiro. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamunya yang kemarin diceritakan sama Mas Muna itu. Itu katanya yang sutradaranya itu, si Fani. Boleh perkenalan dulu, Mas? ya kenalkan, saya Andi Stefani, saya sebagai sutradara di film Tanah Keramat yang pertama. Mau menceritakan kejadian mistis yang kemarin boleh disambung dengan Mas Muna itu ya? Iya sih, sebenarnya bukan kejadian mistis sih menurutku itu, tapi cuma sekedar pesan aja buat temen-temen nanti kalau misalkan mau apa-apa lebih hati-hati aja, soalnya terjadi seperti itu karena ketidakhati-hatian saya pas kemarin. Awalnya gimana itu, Mas, ceritanya? Aku nggak tahu ya, soalnya dulu pas awal-awal sebelum pembuatan film itu tuh aku udah dikasih pesan sih sama beberapa orang yang katanya mimpiin aku dengan baju yang sama dan dengan kejadian-kejadian yang hampir sama. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 orang yang udah ngomong ke saya, tapi mereka berani ngomong tuh baru setelah kejadian itu. Yang pertama yang dukunnya itu bukan dukun sih, tapi kayak yang sering jagain kita pas di lokasi syuting. Sebelum ada kejadian itu ada 2 orang yang lagi, kita tuh sebenarnya mau pakai tempat itu, tapi karena di bawah tempat itu tuh ada kuburan yang mengerikan sih sebenarnya. Tapi kan karena aku nggak percaya hal-hal kayak gitu, jadi bodo amat. Aku sebenarnya sama yang Muna kemarin tuh memaksa harus di tempat itu sebenarnya. Sebenarnya Muna tuh juga nggak percaya hal-hal kayak gitu, tapi dia mencoba menenangkanku dengan hal-hal yang lebih bisa dinalar lah. Jadi aku tetap mikir aku harus di tempat itu karena tempat itu bagus menurutku. Jadi kita udah sempat bikin blog shoot di situ dan menurutku itu aman, tapi si yang jagain itu bilang itu tuh tempat nggak aman. Nah, pas dia di situ tuh dia tuh melihat aku yang diapit 2 pocong. Aku nggak tahu ya itu di kuburan itu kejadiannya seperti apa, tapi dia cerita tuh baru kemarin pas setelah kejadian itu. Jadi dia benar-benar melihat aku yang pakai baju pink, terus di sampingnya tuh 2 pocong yang lagi kayak ngerangkul aku gitu. Oh, jadi gini, si dukunnya itu dia nyamperin ke tempatnya yang mau dibikin konten itu. Dia di situ ini mau nyari buat nyari izin gitu ibaratnya. Nah, dia singgah ke situ, minta izin, apakah diizinin atau enggak gitu kan. Tapi ternyata abis dia berdoa gitu agak kayak gimana ya? Ngelihat kalau di situ itu ada si wajahnya Mas Fani itu diapit sama 2 pocong katanya. Ya enggak, Mas? Iya, benar seperti itu. Nah, itu baru kejadian pertama. Yang kedua itu bener kata si Mas Muna kemarin, itu tuh kita pas lagi bikin properti Kerendah, kita kan bikin bareng-bareng nih. Jadi ada 3 orang yang ngimpi hal yang sama. Yang pertama tuh Mas Denny, dia tuh ngimpi pas pulangnya ngimpi dianterin pocong. Jadi ada satu scene di film Tanah Keramat itu scene mau di ending ya, atau di ending itu ada satu Kerendah yang menuju ke rumahnya, dan rumahnya itu di rumahnya itu, dan 3 orang, pokoknya ada scene di 3 orang itu meninggal. Jadi nanti kalau kalian penasaran sama scene itu, kalian harus nonton film Tanah Keramat yang pertama, karena itu scene bener-bener kejadian nyata yang aku tuliskan di sebuah film dan aku paksakan itu harus ada. Jadi di situ ada mimpinya Mas Denny yang aku kembangkan sendiri. Jadi Mas Denny itu melihat kalau dia samar sih. Jadi yang punya baju pink itu di kru itu ada 2 orang, yang satu saya, yang satu itu Mas Bani. Tapi mereka tuh lebih ngarah ke aku karena nggak tahu ya kenapa, tapi mereka lebih ngarah ke aku. Terus yang kedua itu Mas Koye itu namanya siapa ya, Fajar ya. Mas Fajar itu juga ngimpiin yang sama Mas Muna, itu ngimpi yang sama juga. Jadi
ada 4 sebenarnya yang udah ngasih tahu kalau akan ada kejadian itu, tapi kan aku nggak percaya hal-hal kayak gitu, jadi aku lebih kayak ya udahlah itu cuma mimpi kalian karena mimpi itu bunga tidur. Nah, jadi kayak Mas Fani ini setengahnya agak menantang dunia lain gitu. Iya benar nggak? Ya benar, karena aku nggak percaya hal-hal kayak gitu, jadi ya menurutku kita tuh berseberangan tapi nggak mungkin mereka tuh bisa ganggu kita, itu aja sih. Tapi ternyata emang ada kenyataannya ya Mas. Iya nggak? Ya sekarang sedikit tahu sedikit mulai sekarang mungkin sedikit hati-hati aja sih kalau ngomong. Yang bikin bisa percaya itu yang gimana Mas? Di dirinya Mas Fani nih. Nah pernah kan satu kejadian yang Mas Muna kemarin ceritain, jadi detailnya aku ceritain sedikit ya. Kejadian itu tuh kita shoot kayaknya itu awal-awal shoot deh, 7 hari atau 8 hari shoot. Di awal tuh kita tuh cuma sedikit krunya, cuma ada 4 atau 5 kru ya, lighting, Mas Muna sama beberapa kru aja. Yang si Mas Udin itu yang sering bendengin kita pas itu tuh izin ke saya, bilang dia tuh nggak bisa ikut karena satu hal atau karena dia lagi sakit, lupa aku chatnya tuh gimana. Pas posisi Mas Udin itu nggak bisa datang, aku tetap maksain sama Muna buat tetap ngerjain scene itu karena itu pertama kalinya Mas Udin nggak bisa datang, terus kita udah ngumpulin banyak orang, jadi di scene itu ada, di malam itu kita ngerjain 3 atau 4 scene, lupa aku. Jadi di malam itu tuh bener-bener kita harus maksain shoot karena menurutku mending kita ngorbanin satu orang yang nggak bisa datang tapi shootnya berjalan lancar gitu. Jadi aku tetap maksain buat ke situ buat scene, dan scene itu salah satunya scene kita pakai juga. Scene itu scene di salah satu scene itu ada kita tuh make up apa ya namanya ya, pokoknya dirusak kayak matanya Mbak Mi itu benar-benar rusak. Itu tuh cuma satu scene tapi lama banget, yang biasanya kita ngerjain tuh satu scene paling lama 1 jam lah tuh buat satu scene, tapi itu tuh bisa dari habis isya tuh sampai jam 11-an lebih lah posisinya, jadi benar-benar lama banget. Nah di situ aku kayak emosi, udah benar-benar emosi, mau marah tapi mau gimana, nggak selesai. Terus mereka tuh udah denger aku marah, tapi menurutku itu tuh nggak marah, jadi mereka tuh benar-benar mendengar suaraku yang kayak teriak terus marah-marah. Marahnya tuh bukan marah yang biasa. Nah pas posisi itu aku tuh dingin banget, tapi kan aku sebelumnya juga udah sakit kan, sakitnya tuh sakit yang mah gitu, kayak mah asam lambung kan, kalau asam lambung kan sakit, emang sakit. Terus aku mencoba positif dengan itu tuh bukan karena hal gaib, tapi itu tuh karena aku tipes ngiranya tipes, soalnya kan mungkin kalau orang yang pernah ngerasain tipes itu tahu gimana rasanya tipes. Jadi dari atas, bener-bener dari atas sampai bawah tuh pegel semua badannya Mas, jadi bener-bener pegel semua. Terus aku minta tolong nih ke satu orang namanya Pak Sugeng. Nah Pak Sugeng itu bilang masuk angin gue ndol. Iya emang aku ngerasa masuk angin. Nah pas posisi mereka tag tuh aku mau dikerokin, tapi karena satu hal yang mungkin nggak jadi dikerokin, terus aku paksain buat lanjut shoot itu dengan keadaan yang nggak enak gitu ya. Enak lah. Nah terus pas nungguin make up itu aku tidur nih di dalam, terus sama Mas Fajar itu di dikerukupin pakai jarit kayak orang meninggal habis dimandiin gitu, terus difoto. Nanti kalau misalkan mau minta fotonya ada di Mas Fajar, itu salah satu foto sebelum kejadian, jadi benar-benar difoto dikerukupin kayak orang meninggal gitu. Ya aku biasa aja kayak nggak takut karena aku nggak percaya hal-hal kayak gitu dan aku belum merasakan kan. Nah terus pas pulang ada 2 orang yang ngomong ke aku, Mbak Roro sama Mas Mat. Mas Mat tuh bilang anaknya tuh yang biasanya nggak bangun jam segitu, tapi bangun dari jam 12 sampai jam 3 nggak bisa tidur lagi. Terus Mbak Roro tuh dia tuh juga tahu hal-hal kayak gitu. Pas aku anterin pulang tuh dia kayak ngerasa takut sendiri gitu loh. Nah pas aku nyampe di rumah Mas Muna atau di base camp, badanku tuh makin sakit, kayak makin bener-bener pegel semua, kedinginan, padahal suasananya tuh panas tapi aku kayak dingin semua. Aku ngomong nih ke teman-teman, tak suruh mijitin tapi nggak ada yang mau karena mereka tuh ngira aku bercanda kan, karena mungkin aku sering bercanda sama mereka, jadi mereka ngira tuh bercanda dan itu bukan hal yang kayak gitu karena kita tuh nggak percaya hal-hal kayak gitu sebenarnya. Makanya kita berani bikin film itu. Nah, terus aku pulang sampai di depan rumah tuh kayak pasar malam gitu loh, kayak suara banyak banget
Tapi kan Rame gitu ya? Rame banget. Tapi kan di dekat rumahku, aku masih pikir-pikir positif nih. Di dekatku tuh biasanya jam 12 itu emang rame suara ayam, rame orang mau pakai motor, rame orang jalan kaki itu emang biasa. Soalnya kan kerjaan di sini kan kebanyakan jam 12. Karena orang motong ayam ini di belakang rumah tuh ada kayak pemotongan ayam gitu. Nah, itu tuh biasanya jam 12 tuh baru mulai mereka. Jadi aku mikirnya ya itu mereka yang kayak rame banget, tapi semakin aku datang ke rumah tuh kayak pasar malam, bener-bener kayak di pasar. Suaranya tuh banyak banget gitu mas, hampir banyak banget. Terus sampai di depan rumah aku sebelum masuk pintu aku tuh muntah darah, bener-bener muntah darah, tapi dikit, masih dikit. Aku masih mikir positif, aku kamar mandi muntah darah lagi. Terus aku nyoba tidur nggak bisa. Terus aku bangunin ibuku nih, ibuku udah bangun nih. Ibuku kaget kenapa sampai muntah darah, karena darahnya tuh bukan darah yang dikit gitu. Jadi darahnya tuh darah seger amis gitu mas, banyak banget aku keluar darah gitu. Ibuku sampai ya aku diurusin ibuku lah. Di situ tuh sekitar hampir setengah jam ibuku nangis gitu. Jadi perasaanku tuh masih kayak bingung gitu loh, kenapa kayak gini. Aku masih mikir positif aku sakit. Nah terus aku telepon yang Mas Udin itu, biasa aku tuh nggak pernah minta tolong orang tuh sampai bener-bener minta tolong gitu. Aku telepon, terus Mas Udin tuh nggak lama ke situ datang, tapi itu bukan Mas Udin. Anehnya Siapa itu mas? nggak tahu, ibuku bukain pintu tapi itu nggak ada orang di situ, nggak ada orang. Kejadian itu tuh udah 3 kali. Jadi sebelum Mas Udin sama Pak Ugeng datang itu ada orang tiga kali ndodok gitu. Nah ibuku tuh pun dengar, itu bukan aku sendiri yang dengar. Jadi kayak suaranya Mas Udin gitu loh. Datang, aku suruh nyamperin ibuku, datang, ternyata itu bukan Mas Udin. Terus datang lagi orang lagi, ternyata itu bukan Mas Udin lagi. Sampai yang terakhir tuh didodok gitu. Terus ibuku keluar nyari nggak ada, tapi pas pintu dibuka tuh kayak suara pasar malam gitu loh, banyak banget kayak orang hiburan, orang nikah. Di situ ada suara gamelan, ada suara orang nari, ada banyak banget kayak di pasar malam gitu loh. Jadi campur aduk suaranya. Terus tiba-tiba kayak ada suara bom di atas ini, di atas rumah. Iya kayak suara bom gitu 2 kali atau 3 kali lupa. Dan yang denger pun juga bukan cuma aku, tapi aku sama ibuku itu dengar. Nanti bisa dikonfirmasi sendiri, itu benar-benar kejadiannya 2 bulan kemarin. Jadi yang bikin aku kaget hal-hal kayak gitu. Terus Mas Udin datang, udah aku nggak tahu gimana kejadiannya gimana, tapi yang aku dengar tuh cuma suara orang banyak banget. Terus di depanku tuh kayak ada orang gede banget, warnanya hitam, bener-bener hitam, gede banget. Dan itu nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu itu apa. Dan orang-orang tuh nggak mau ngejelasin itu tuh apa. Tapi yang aku dengar cuma Mas Udin bilang yang nungguin tempat itu tuh pengen di make upin sama kayak yang Mbak Rahayu make up gitu. Jadi tapi kenapa ke aku nggak tahu ya kenapa ke aku. Mungkin karena aku pertama aku nantang, dan mungkin itu cerita tuh aku yang bikin kan. Jadi kayak bener-bener itu, soalnya cerita di Tanah Keramat ini itu kejadian nyata, bukan fiktif atau apa, tapi kejadian nyata yang aku kembangin sendiri. Jadi kejadian di masyarakat ini. Itu pas waktu sakit itu juga melihat yang di depan rumah, sosoknya itu kelihatan jelas mas? Kalau yang di depan rumah itu nggak kelihatan jelas, tapi kayak ada suara banyak banget gitu loh mas. Kayak di pasar, pernah kan kalau di pasar ada suara orang di sana, orang nawarin apa, terus suara gamelan gitu. Kayak orang ada punya hajat lah. Kalau punya hajat kan ada suara dangdut, ada suara orang ngobrol gitu, banyak banget. Sama yang aku lihat tuh cuma simbahku yang pertama, simbahku sama satu orang gede banget, dan aku nggak tahu itu siapa. Nah jadi gini mas, setelah merasakan hal-hal begitu, Mas Fani ini jadi percaya atau enggak? Sampai sekarang aku tuh percaya, tapi enggak 100% percaya, karena aku masih meyakini hal-hal gaib itu ya bersebelahan sama kita, tapi enggak akan mengganggu kita gitu loh. Ya jadi mungkin salah satu kejadian itu yang bikin aku percaya. Sampai kemarin ada 2 tes Tanah Keramat yang mengalami kesurupan juga. Di situ aku nggak berani ikut campur karena udah trauma dulu sama kejadian kemarin. Jadi mas, ada lagi yang mau diomongin mas di sini? Mungkin itu sih, kalau pas kejadian kan aku nggak tahu gimana aku, soalnya aku sadar itu udah pagi gitu loh mas. Nanti mungkin ada narasumber lain yang bisa menceritakan
aku tuh posisinya gimana pas, atau nanti bisa ngundang Mas Udin atau Pak Sugengnya itu yang lebih tahu kondisiku di situ, terus kejadiannya kayak gimana tuh mereka yang lebih tahu sih. Kalau aku cuma ngerasain kayak gitu, tapi untuk kejadian yang gimana realnya di mana di kamarku itu aku nggak tahu pastinya gimana. Nah, jadi gini guys, ceritanya Mas Fani malam ini ya, kayak begitu. Mas Fani, terima kasih sebelumnya udah datang ke podcast saya. Iya. Ya, jangan lupa besok-besok mampir lagi kalau ada cerita yang lain ya. Iya, siap. Oke guys, malam ini podcast sudah selesai diceritain sama Mas Fani, sutradaranya dari Tanah Keramat, film Tanah Keramat kemarin guys. Nah, itu juga udah tayang ya videonya. Sekian dulu dari saya podcast malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih.